Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas teori penawaran uang. Menurut pengertiannya adalah teori penawaran uang itu adalah jumlah uang yang beredar dan tersedia dalam perekonomian. Sehingga ketika kita bicara penawaran uang, yaitu sejumlah uang yang tersedia di suatu negara, di mana ketersediaan uang tersebut biasanya untuk menjalankan roda perekonomian. Yang menyediakan itu biasanya adalah bank sentral yang terdapat di masing-masing negara. Kebijakan moneter di sini digunakan untuk mengatur penawaran atau jumlah uang yang beredar. Untuk mengendalikan laju nilai mata uang di suatu negara, tentu saja dalam mengedarkan suatu mata uang itu bank sentral tidak boleh serta-merta mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup banyak ataupun jumlah uang yang sedikit, karena ketika tidak dalam keadaan seimbang maka juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Sehingga di sini perlu kebijakan, yaitu kebijakan moneter untuk mengendalikan peredaran mata uang yang ada di suatu negara untuk keperluan konsumsi masyarakatnya. Nah, di Indonesia sendiri peredaran mata uang itu ada 3 yang kita sebut dengan M1, yaitu uang dalam artian sempit, kemudian M2 yaitu uang beredar dalam arti luas, dan M3 yaitu uang yang beredar jauh lebih luas daripada M2. Kita akan membahas salah satunya dari M1 sampai dengan M3. Sekarang kita akan bahas M1, yaitu uang beredar dalam arti sempit. Nah, di sini apa saja yang dimasukkan dalam M1? Di situ di rumus dikatakan M1 itu adalah C ditambah D, di mana C itu adalah currency, uang kartal, kertas, dan logam, sedangkan D itu adalah demand deposit, yaitu rekening koran ataupun rekening giro. Jadi ketika kita bicara M1, apa saja bentuknya, yaitu uang kartal yang biasa kita pegang, yaitu baik merupakan uang kertas ataupun uang logam, serta demand deposit, yaitu rekening yang kita miliki di bank. Nah, uang kartal dan uang giral ini memiliki sifat yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran sewaktu-waktu. Sehingga yang dikatakan M1 yaitu pokoknya segala sesuatu mata uang yang bisa digunakan atau ditukarkan sebagai aktivitas jual beli atau pembayaran sewaktu-waktu. Itu yang kita sebut dengan M1. Kewajiban sistem moneter dalam hal ini adalah bank sentral dan bank umum terhadap sektor domestik swasta ataupun penduduk itu meliputi bagaimana menyediakan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, serta uang giral, yaitu deposito yang disimpan dalam bank umum dan dapat dikeluarkan sewaktu-waktu menggunakan cek, giro, ataupun surat perintah lainnya. Nah, bisa dikatakan M1 ini adalah uang yang cukup sangat liquid, karena ketika seseorang memegang uang dalam artian uang M1 ini, maka ketika yang bersangkutan memegang, mereka dapat menukarkan dengan cara membeli barang atau jasa sewaktu-waktu. Sehingga bisa dikatakan M1 ini merupakan alat pembayaran yang paling liquid, karena setiap orang mau menerima dan bisa dicairkan kapanpun. Selanjutnya ini adalah M2, di mana M2 itu adalah M1 ditambahkan time deposit ditambah dengan saldo tabungan. Nah, di sini disebutkan M2 itu adalah disebut juga likuiditas perekonomian, tapi kalau kita bicara likuiditasnya itu jauh liquid
M1 daripada M2. Nah, di sini disebut likuiditas perekonomian dalam M2 yaitu kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang meliputi M1 ditambah dengan uang kuasi. Jadi perbedaan M1 dengan M2, kalau M1 itu tidak ada uang kuasinya, sedangkan M2 itu terdapat uang kuasi. Uang kuasi itu apa? Di situ dijelaskan uang kuasi adalah jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayaran karena keterikatan waktu. Sehingga bisa dikatakan, kenapa tadi dikatakan M2 tidak sebegitu liquid dari M1, karena di M2 terdapat uang kuasi, di mana penggunaan uang kuasi itu tidak dapat digunakan sewaktu-waktu, karena ada keterikatan waktu. Seperti katakanlah ketika kita bicara time deposit, di mana penggunaan deposito nantinya itu bisa digunakan ketika waktu jatuh temponya sudah habis, karena 1, 3, 6, 9 atau 12 bulan. Sehingga ketika belum melewati jatuh temponya, maka time depositnya tidak bisa digunakan. Itu ketika kita bicara M2. M2 sendiri ketika kita bicara deposito berjangka, itu ada macam-macam. Deposito berjangka itu meliputi valuta asing milik swasta ataupun domestik, kemudian simpanan berjangka lainnya dalam waktu yang lebih pendek. Jadi di sini di M2 ada beberapa simpanan-simpanan yang jangka waktunya pendek tetapi tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Selanjutnya di sini akan dijelaskan bagaimana ketika penawaran uang itu tanpa melalui media bank. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana uang itu diciptakan tanpa campur tangan pemerintah ataupun bank sentral. Teori ini mengasumsikan bahwa tidak ada lembaga keuangan ataupun perbankan sama sekali yang nantinya mengatur aktivitas perekonomian ataupun penawaran uang. Karena pada teori ini masih menganggap bahwa emas itu sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga pada teori ini mengatakan bahwa ketika melakukan aktivitas jual beli ataupun aktivitas pembayaran terhadap pembelian suatu barang, maka alat transaksi yang sah digunakan sebagai pembayaran yaitu emas. Nah, dalam teori ini dikatakan jumlah emas itu dapat turun juga dapat naik. Ketika dikatakan jumlah emas itu turun apabila suatu negara itu sering melakukan aktivitas impor. Artinya suatu negara itu banyak membeli barang-barang ataupun jasa-jasa, penggunaan jasa-jasa dari negara lain. Sehingga mereka melakukan pembayaran yaitu emas mengalir dari dalam ke luar negeri untuk mendapatkan barang. Hal ini tentu saja akan memperkecil stok emas yang dipunya oleh suatu negara. Kemudian di sini dikatakan juga jumlah emas itu akan naik ketika negara yang bersangkutan itu melakukan aktivitas ekspor. Dengan melakukan aktivitas ekspor, maka secara otomatis suatu negara akan mendapatkan devisa yaitu berupa pembayaran emas yang semakin banyak. Semakin sering melakukan ekspor, maka devisa suatu negara akan semakin bertambah, sedangkan semakin sering melakukan impor, maka emas suatu negara akan berkurang. Sehingga dalam teori penawaran uang tanpa bank ini dikatakan pemerintah tidak ada sangkut pautnya sama sekali terhadap aktivitas yang nantinya dapat mempengaruhi jumlah emas yang beredar. Penawaran uang tanpa bank ini sebenarnya hampir sama ketika Anda mempelajari teori perdagangan internasional yang ada pada ekonomi internasional, di mana di situ ada mazhab merkantilisme, di mana kejayaan atau kemakmuran suatu bangsa itu dipengaruhi oleh emas yang mereka punya. Semakin banyak emas yang mereka miliki, tentu saja negara tersebut akan semakin makmur. Semakin sedikit emas yang mereka miliki, tentu saja kemakmurannya akan semakin berkurang. Cara meningkatkan emas pada teori merkantilisme itu dengan meningkatkan volume ekspornya. Sama seperti kita bicara penawaran uang.
tanpa menggunakan bank, di mana ketika ingin jumlah uang dalam hal ini emas itu naik, maka suatu negara itu harus mampu meningkatkan surplus neraca pembayaran. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan ekspor. Nah, sebaliknya ketika sering melakukan impor, maka devisanya pasti akan berkurang. Hal ini selaras dengan teorinya merkantilisme, di mana ketika kemakmuran negara itu akan berkurang ketika negara sering melakukan impor, sehingga nantinya emas yang dipunya itu akan semakin berkurang. Nah, sehingga dapat disimpulkan penawaran uang tanpa bank ini sama halnya seperti teori merkantilisme dalam perdagangan internasional dalam mata kuliah ekonomi internasional. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan penawaran uang menurut klasik. Dalam teori klasik di sini kita akan membahas dua teori, yaitu teori kuantitas uang dan teori sisa tunai. Teori kuantitas uang ini akan berbicara terkait perubahan dalam penawaran uang, tentu saja nanti akan mengakibatkan perubahan terhadap tingkat harga. Nah, di teori kuantitas uang itu dinyatakan ketika penawaran uang itu naik, jumlah uang yang ditawarkan itu naik, maka secara otomatis akan menaikkan harga. Sedangkan ketika penawaran uang itu turun, maka secara otomatis harga yang berlaku di masyarakat itu juga pasti akan turun. Nah, ketika kita bicara teori kuantitas uang, maka rumus yang didapat yaitu adalah MV sama dengan P kali T, di mana M itu adalah jumlah uang yang ditawarkan, dikalikan V itu adalah laju transaksinya atau laju perputaran uangnya, itu akan sama seperti P itu kita simpulkan dengan harga, dan T itu adalah jumlah barang. Jadi V itu sama dengan P kali T. Jumlah uang yang ditawarkan itu nanti akan dikalikan dengan seberapa banyak transaksi yang dilakukan, itu akan sama dengan harga suatu barang dikalikan jumlah barang yang tersedia atau yang ditransaksikan nantinya. Nah, MV sama dengan P kali T, teori kuantitas uang tersebut bisa berlaku asalkan dua asumsi ini terpenuhi, yaitu yang pertama, laju peredaran uang atau V, velocity-nya itu akan dianggap tetap. Kemudian, kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam perekonomian. Jadi dikatakan teori kuantitas uang ini bisa tercapai jika dua syarat ini terpenuhi. Yang pertama, velocity-nya tetap, kemudian ada kesempatan kerja penuh, di mana tidak ada pengangguran dalam aktivitas perekonomian. Nah, ketika dua hal ini bisa dilakukan, maka secara otomatis teori kuantitas uang ini bisa bekerja. Kemudian ada teori sisa tunai. Teori sisa tunai itu adalah teori yang menerangkan hubungan antara penawaran uang dengan tingkat harga. Nah, sebenarnya teori sisa tunai ini bunyinya juga hampir sama seperti teori kuantitas uang, di mana M itu adalah jumlah uang yang beredar, itu akan sama seperti P dikalikan T, yaitu harga dikalikan jumlah barang yang tersedia. Nah, kemudian teori kuantitas uang ini mendapatkan kritik karena yang pertama itu dikatakan bahwa T itu tetap, dikatakan T itu tetap. Nah, padahal pada kenyataannya output yang dihasilkan di suatu negara itu pasti akan selalu berubah. Kemudian laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang, yaitu kita akan berbicara V. V di dalam teorinya kuantitas uang itu dinyatakan tetap, padahal ketika kita berbicara V itu transaksi itu pasti akan selalu berubah setiap harinya, kadang banyak dan kadang sedikit. Kemudian hubungan antar harga dan penawaran uang itu lebih rumit daripada teori kuantitas. Jadi teori kuantitas tadi kan hanya menyederhanakan di mana ketika uang yang diedarkan atau uang yang ditawarkan
dalam hal ini dilakukan oleh bank sentral itu semakin banyak, maka harga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, kalau penawaran uang itu sedikit, maka harga akan semakin turun. Tetapi pada kenyataannya, teori kuantitas itu sangatlah sederhana, tidak pas atau kurang tepat ketika ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat harga naik atau turun itu tidak hanya dipengaruhi oleh banyak sedikitnya uang yang ditawarkan, tapi dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang bisa menyebabkan harga itu naik atau harga itu turun, seperti ketersediaan barang. Bisa dikatakan ketika barang yang tersedia itu semakin sedikit, semakin langka, pasti harganya akan tinggi. Tidak melulu terkait sama penawaran uang yang semakin banyak atau semakin tinggi. Kemudian, teori kuantitas itu hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk memperlancar kegiatan tukar-menukar dan transaksi menggunakan uang. Nah, di sini ada keterbatasan ketika kita lihat teori kuantitas, karena teori kuantitas ini hanya menerangkan bahwa uang itu hanya digunakan sebagai media untuk memperlancar aktivitas perdagangan, jual beli. Nah, sedangkan ketika kita bicara fungsi uang sendiri, sebenarnya ada banyak selain untuk transaksi. Ketika kita berpatokan dengan gains, itu ada untuk spekulasi, kemudian ada untuk berjaga-jaga. Nah, di teori kuantitas itu hanya mengungkapkan satu saja, yaitu memperlancar kegiatan tukar-menukar dan transaksi. Jadi hanya terkait dengan aktivitas jual beli saja. Nah, itu adalah kritiknya. Kemudian kritik yang terakhir, yaitu teori kuantitas itu mengabaikan efek perubahan penawaran uang atas suku bunga. Ketika kita mempelajari penawaran uang, jelas mau tidak mau itu akan dikaitkan dengan suku bunga. Ketika terjadi inflasi, tentu saja suku bunga itu akan segera dinaikkan. Tujuannya agar inflasi itu menjadi terkendali, agar uang yang beredar di masyarakat itu semakin sedikit. Ketika terjadi deflasi, kekurangan uang, maka suku bunganya akan direndahkan sehingga orang itu akan enggan untuk menyimpan uangnya di bank. Akhirnya akan terjadi pengambilan uang di bank secara besar-besaran sehingga uang yang beredar di masyarakat kembali meningkat. Nah, dalam teori kuantitas, suku bunga tersebut tidak diperhitungkan. Setidaknya ada 5 kritik ketika kita bicara teori kuantitas uang. Kemudian di sini dikatakan faktor-faktor yang nantinya mempengaruhi pergeseran kurva permintaan uang, ya. Uang itu dapat bergeser, dapat berubah kurvanya, itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama adalah tingkat bunga, di mana di sini dikatakan jika tingkat bunga itu tinggi, ya, maka seseorang, terutama ketika kita bicara tingkat bunga tabungannya itu tinggi, maka seseorang akan cenderung lebih suka menaruh uangnya di perbankan agar mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut. Ketika orang berlomba-lomba menaruh uangnya di lembaga perbankan, efeknya adalah dunia usaha akan lesu karena uang yang beredar, ya, uang real yang beredar di masyarakat akan berkurang karena semuanya sebagian besar akan ditaruh di lembaga keuangan ataupun perbankan. Nah, yang pertama tingkat bunga, kemudian tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi itu dapat melumpuhkan perekonomian. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa menjaga atau mengontrol adanya inflasi. Nah, ketika inflasi yang tinggi itu pasti akan menyebabkan daya beli masyarakat itu akan semakin rendah. Nah, efeknya adalah ketika daya beli masyarakat semakin rendah, maka perusahaan tidak akan dapat menjual barang atau jasa yang ditawarkan. Karena barang yang dijual nantinya masyarakat tidak akan mampu membeli, karena tadi daya beli masyarakat itu rendah. Oleh sebab itu, di sini dikatakan pemerintah itu harus bisa mengendalikan inflasi. Inflasi itu boleh saja terjadi karena inflasi itu punya 2 dampak, sebenarnya dampak positif dengan dampak negatif. Dampak positifnya adalah sebenarnya ketika kita bicara terjadinya inflasi di suatu negara, itu berarti aktivitas pertumbuhan ekonominya jalan. Tetapi di sisi lain ketika
inflasi itu tidak terjaga atau tidak dikendalikan dengan baik lajunya, maka secara otomatis daya beli masyarakat itu pasti akan menjadi turun, sehingga nantinya perusahaan itu pasti akan merugi karena mereka tidak bisa menjual barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Kemudian yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang itu adalah tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila produksi sama pendapatan nasional itu rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar. Tujuannya kenapa? Karena untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha untuk peningkatan suku bunga dan peningkatan harga. Dengan kondisi di mana tingkat produksi itu semakin lemah dan pendapatan nasional itu semakin turun, maka di sini dikatakan pemerintah itu malah akan semakin banyak mengedarkan uang di masyarakat. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Jadi uang itu, uang dalam arti real, artinya uang yang dipegang oleh masyarakat itu diharapkan semakin banyak. Dengan banyaknya masyarakat itu memegang uang cash, maka secara otomatis aktivitas konsumsi yang nanti juga akan mempengaruhi aktivitas produksi juga akan semakin besar. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank itu diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Bank Indonesia itu menetapkan cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Jadi ketika kita berbicara dunia perbankan, bank yang sehat tentu saja itu akan mempengaruhi penawaran uang nantinya. Nah, tidak semua uang yang ditabung itu sepenuhnya akan digunakan untuk aktivitas kredit. Tetapi ada kalanya uang yang ditabung itu bisa digunakan untuk aktivitas kredit, bisa digunakan untuk pembelian aset-aset keuangan, kemudian yang terpenting adalah disimpan di lembaga keuangan itu sendiri untuk mencukupi dana likuiditas. Dengan artian ketika nantinya ada nasabah yang ingin mengambil uangnya atau mengambil tabungannya, perbankan itu ada uang untuk menangani likuiditas tersebut. Kemudian nilai tukar rupiah. Ketika nilai tukar rupiah itu menurun, maka pemerintah akan menurunkan jumlah uang yang beredar, sehingga hukum keseimbangan permintaan dan penawaran itu akan berlaku. Tetapi nantinya ketika mata uang rupiah itu kembali menguat, tentu saja di sini pemerintah akan kembali meningkatkan jumlah mata uang yang beredar. Dalam hal ini adalah rupiah. Tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun akan terangkat. Tetapi ketika tingkat bunga itu turun, maka nilai rupiah itu pasti akan jatuh nantinya. Kemudian di sini kita akan berbicara terkait uang dan kegiatan ekonomi menurut pandangannya. Keynes itu akan menyatakan penawaran uang itu akan meningkat dan menimbulkan perubahan tingkat harga. Akan tetapi, perubahan ini tidak menimbulkan efek pada tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Nah, jadi di Keynes itu dia mengatakan bahwa ketika penawaran uang itu meningkat, pasti nanti juga akan mempengaruhi perubahan harga terhadap barang atau jasa. Tetapi hal tersebut itu tidak mempengaruhi terhadap aktivitas produksi ataupun kegiatan ekonomi negara. Analisa Keynes itu berkeyakinan bahwa pengangguran itu akan selalu ada dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam perekonomian belum mencapai tingkat yang maksimum. Ini agak sedikit terbalik sama apa yang dikemukakan di klasik tadi, di mana di klasik itu menyatakan bahwa nantinya suatu negara itu akan dalam kondisi di mana kondisi yang mencapai tingkat yang maksimum, tidak ada pengangguran. Sedangkan Keynes itu beranggapan bahwa pengangguran itu akan selalu ada. Nah, ketika pengangguran itu ada, maka suatu negara tidak akan bisa mencapai tingkat perekonomian yang maksimum.
Oke, selanjutnya kita akan bahas teori penawaran modern. Dalam teori penawaran modern ini akan digunakan sistem standar kertas dan munculnya lembaga otoritas moneter yang terdiri dari pemerintah dan bank sentral dan lembaga keuangan. Jadi di teori penawaran uang ini akan muncul dua lembaga, yaitu lembaga otoritas moneter yang nantinya bertugas mengatur sumber penawaran uang inti, yaitu uang logam dengan uang kertas, di mana di sini yang mengatur adalah pemerintah dan bank sentral. Kemudian ada lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini bertugas untuk penawaran uang sekunder, jadi termasuk deposito, kemudian aktivitas pasar keuangan dan segala macamnya. Kemudian di sini juga ada yang disebut ekuilibrium pasar uang primer dan sekunder. Nah, uang sekunder ini diciptakan oleh bank berdasarkan uang primer yang dipegang oleh bank yang bersangkutan, ya. Jadi uang sekunder itu adalah uang yang dipegang oleh bank berdasarkan banyaknya uang primer yang mereka miliki. Jadi katakanlah di sini ketika kita bicara uang sekunder itu berarti besarannya tergantung dari seberapa banyak uang primer yang dimiliki oleh perbankan. Jadi semakin besar uang primer yang mereka bisa himpun dari nasabah, tentu saja nanti ketika mencetak sertifikat deposito, sertifikat berharga, itu juga akan semakin besar. Tetapi ketika mereka hanya sedikit menghimpun uang primer, artinya mereka mendapatkan dana dari nasabah yang menabung itu sedikit, maka secara otomatis uang sekunder yang mereka terbitkan nanti juga dalam jumlah yang terbatas. Sehingga dapat dikatakan tanpa adanya uang primer maka tidak akan mungkin menciptakan uang sekunder. Nah, biasanya di sini bisa kita artikan makin besar modal yang dimiliki oleh perbankan yang didapat dari nasabahnya dalam aktivitas menabung, maka juga akan semakin besar uang sekunder yang nantinya bisa dimiliki atau diciptakan. Tetapi ketika mereka memiliki uang primer yang sedikit, dalam hal ini perbankan, maka secara otomatis penciptaan uang sekundernya juga pasti akan terbatas. Itu adalah teori penawaran modern. Sekarang kita akan membahas pengertian jumlah uang yang beredar. Ketika kita bicara klasik, itu akan bilang uang beredar yang dikatakan uang itu yaitu uang kertas dan uang logam yang berada di tangan masyarakat. Kemudian ada muncul pertanyaan kenapa hanya pada saat di zaman klasik itu hanya uang kertas dan uang logam saja yang diedarkan. Karena pada zaman itu menganggap uang inilah yang benar-benar merupakan daya beli yang langsung digunakan dan dibelanjakan serta mempengaruhi harga-harga barang. Jadi pada zaman klasik itu mereka hanya menyepakati bahwa media yang bisa digunakan untuk transaksi, pembayaran, penyimpan kekayaan itu hanya uang yang wujudnya kertas dan uang logam. Karena menganggap uang kertas dan uang logam itu punya daya beli. Ketika kita punya uang kertas ataupun uang logam, maka secara otomatis bisa langsung ditukarkan dengan barang atau jasa yang kita inginkan. Itu adalah pandangan zaman klasik ketika kita bicara jumlah uang yang beredar. Jumlah uang beredar ketika mulai terdapat lembaga bank. Nah, kalau tadi di zamannya klasik itu kita belum ada lembaga bank, sekarang kita akan bergeser ketika pengertiannya jumlah uang yang beredar itu ketika sudah terdapat lembaga perbankan. Nah, jadi ketika sudah ada lembaga perbankan, maka seperti pengertian di awal-awal bab penjelasan tadi, uang itu akan dibedakan menjadi 3, dalam arti sempit, dalam arti luas, dan dalam arti yang paling luas. Nah, dalam arti sempit, itu kita akan bicara bahwa uang yang beredar yaitu terdiri dari uang kartal, yaitu uang tunai yang dipegang, dan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan yang terdapat di bank-bank umum yang ada. Nah,
seperti cek, yang dimana uang giral itu bisa dicairkan sewaktu-waktu, sedangkan uang kartal atau uang tunai itu ya uang kertas dan uang logam. Sehingga dalam artian sempit kita akan mengatakan bahwa dikatakan uang beredar itu adalah ketika uang dalam artian sempit itu ketika uang itu bisa digunakan sebagai media transaksi sewaktu-waktu. Kemudian dalam arti luas yaitu jumlah uang yang beredar selain dari uang kartal dan giro, ditambah seperti dengan adanya deposito, tabungan masyarakat, kemudian sehingga kita katakan dalam artian luas ini ada penambahan yaitu seperti deposito berjangka ataupun tabungan masyarakat, di mana ketika ingin mengambilnya itu ada batasan-batasan waktunya. Tidak bisa jadi ketika kita bicara dalam arti luas, uang yang bersangkutan itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu untuk aktivitas transaksi pembayaran seperti dalam artian uang dalam arti sempit. Kemudian dalam arti paling luas yaitu jumlah uang yang beredarnya itu termasuk uang yang disimpan di lembaga keuangan bank atau bukan bank asalkan memenuhi syarat sebagai uang. Jadi ketika kita bicara dalam artian luas, uang itu tidak lagi kita artikan sebagai uang kertas, uang logam ataupun uang giral, tapi di sini sudah menyangkut surat-surat berharga, di mana ketika kita bicara surat-surat berharga itu sebenarnya sudah bisa kita anggap sebagai syarat untuk bisa menjadi uang. Karena mereka merupakan kita sebut surat berharga ataupun pasar valuta asing itu ketika kita mempunyai surat berharga ataupun falas itu sebenarnya ketika kita tukarkan dalam bentuk uang itu juga bisa digunakan untuk aktivitas jual beli ataupun perdagangan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.